Saya adalah direksi dari PT Mitra Konstruksi Indonesia. Segala keputusan dan tanggung jawab berada di tangan saya. Pekerjaan saya seperti ini. Dalam sebuah perseroan terbatas atau PT, direksi atau direktur berwenang untuk mewakili perusahaan, baik ke dalam maupun keluar perusahaan, menjalankan roda perusahaan, dan hal-hal lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT. Pertanyaannya, sejauh mana tanggung jawab direksi atau direktur kalau sebuah perusahaan menderita atau mengalami kerugian? Atau sejauh mana tanggung jawab direksi atau direktur secara hukum kalau ada dugaan dalam sebuah perusahaan telah terjadi dugaan tindak pidana, apalagi sebuah perusahaan berbentuk BUMN atau perusahaan swasta yang mempunyai proyek atau kaitan dengan pemerintah atau BUMN. Perkenalkan, nama saya Munul Mardian Billy. Saya seorang direktur di PT Mitra Konstruksi Indonesia. Tugas dan tanggung jawab saya yaitu bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan para pemegang sahamnya, dan juga memastikan perusahaan beroperasi secara legal dan etis. Terus simak video ini. Berdasarkan pasal 97, direksi atau direktur bertanggung jawab atas pengurusan perseroan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1 Undang-Undang PT. Jadi, direksi atau direktur wajib menjalankan tugas dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan atau perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atau perusahaan. Perkenalkan, nama saya Yahya Muhammad. Saya bekerja di PT Mitra Konstruksi Indonesia dan pekerjaan saya sebagai bendahara dan tugas saya seperti ini. Oke, kalau di sebuah perusahaan atau proyek, tugas bendahara umumnya mencakup pengelolaan keuangan harian, seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan, memastikan anggaran sesuai dengan rencana, serta berkoordinasi dengan PI. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edi Sonalawa. Saya sebagai perencana di PT Mitra Konstruksi Indonesia. Tugas saya sebagai perencana proyek dan pembuatan gambar dan desain dan RAB. Sistem kerja saya seperti ini. Pertama, engineer bertanggung jawab atas perencanaan dan desain. Mereka memastikan semua perencanaan teknis sesuai dengan standar dan kebutuhan proyek. Engineer berperan dalam penyelesaian masalah di lapangan. Mereka harus siap menghadapi berbagai tantangan teknis yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Inilah beberapa tugas utama engineer di proyek konstruksi. Peran mereka sangat krusial untuk keberhasilan sebuah proyek. Yang ketiga, tugas administrasi di perusahaan yaitu membuat laporan penggunaan dana harian mingguan, pengeluaran lapangan, dan menyiapkan bukti-bukti pembayaran, nota, kwitansi, invoice, mengajukan permintaan dana proyek. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Priscilla Pigome. Di sini saya sebagai administrasi proyek di PT Mitra Konstruksi Indonesia. Tugas saya di sini mengelola dokumentasi proyek, mencatat data-data proyek, dan juga mengurus logistik proyek. Terima kasih. Pelaksanaan administrasi pembangunan adalah proses menerapkan rencana, kebijakan, dan program ke dalam aksi nyata. Proses ini adalah langkah penting agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Terdapat beberapa fungsi administrasi pembangunan, di antaranya yang pertama, menyalurkan dan menggerakkan sumber daya. Artinya, pemerintah atau instansi harus bisa mengalokasikan dan mengaktifkan segala potensi manusia, dana, teknologi, dan lainnya untuk mendukung pembangunan. 2. Koordinasi antar pemangku kepentingan. Semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat harus terhubung dan bekerja sama agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar. 3. Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.